Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surya Dirgayova dengan NIM 2104112917 dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan GMP dan SSOP di PT Cita Karya Agung Belawan. Yang pertama, penerimaan bahan baku. Bahan baku yang diterima dari supplier baik dalam keadaan utuh maupun bersih sudah terkupas, segera dilakukan pengecekan suhu dan pengambilan sampel untuk pengecekan organoleptik. Suhu bahan baku yang diterima harus kurang dari 4,4 derajat Celcius. Kualitas dan temperatur bahan baku dimonitoring oleh QC dan personil penerimaan bahan baku. Kedua, penanganan dan pengolahan. Bahan baku yang diletakkan di atas meja kemudian dilakukan pensortiran oleh karyawan yang terlatih. Sortasi dilakukan dengan cepat, bersih, hati-hati dan menjaga suhu bahan baku kurang dari 4,4 derajat Celcius. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terhadap mutu produk adalah suhu bahan baku dan grade bahan baku. Pada proses ini dilakukan pengawasan oleh personal penerimaan bahan baku dan QC. Jika bahan baku yang tidak memiliki grade yang sudah ditetapkan, maka bahan baku segera dikembalikan. Jika suhu bahan baku meningkat, segera ditambahi es sampai pada batas yang telah ditentukan. Yang ketiga, bahan pembantu. Penerapan bahan tambahan pangan di PT Cita Karya Agung menggunakan sistem penambahan secara langsung pada bahan baku sotong atau sokat dan gurita yang sudah diterima dari supplier, ditimbang terlebih dahulu. Lalu, apabila sotong yang akan diproduksi sudah cukup sesuai permintaan konsumen, maka sotong akan disimpan untuk diproduksi di hari berikutnya. Agar bahan baku sotong dapat bertahan lama dan terjaga kualitasnya, maka dilakukan penggaraman pada sotong sebanyak 2% dari total bahan baku agar bisa bertahan untuk diproduksi di hari berikutnya. Yang keempat, bahan kimia. Pada proses produksi di PT Cita Karya Agung tidak memakai bahan kimia, dikarenakan bahan yang diproduksi adalah bahan pangan yang apabila ditambahkan bahan kimia sangat berbahaya bagi konsumen yang mengkonsumsinya. Bahan kimia yang digunakan pada PT Cita Karya Agung ini hanya untuk kesanitasi higien karyawan dan peralatan yang ada. Yang kelima, pengemasan. Di PT Cita Karya Agung sendiri hanya menggunakan dua kategori kemasan, yaitu kemasan primer yang merupakan kemasan yang berkontak langsung dengan bahan baku, dan kemasan sekunder yaitu kemasan yang melapisi kemasan primer. Lapisan pertama yang digunakan pada saat pengemasan adalah kemasan primer yang menggunakan plastik jenis polietilen. Yang keenam, distribusi. Stuffing adalah proses pemindahan barang dari cold storage ke kontainer untuk didistribusikan. Suhu pada kontainer berkisar antara -19 sampai -20 derajat Celcius. Pada tahap ini, sebelum produk dilakukan penyusunan di dalam kontainer, perlu diperhatikan agar pada saat pengangkutan kerusakan produk dapat diminimalisir. Bahan baku yang telah melalui proses dan tahap dalam rantai pembekuan meliputi pembekuan, pemindahan, dan penyimpanan di dalam cold storage. Pengangkutan atau pemuatan hingga sampai ke konsumen harus senantiasa berada pada tingkat suhu yang ditetapkan atau lebih rendah. Bahan baku yang siap diekspor akan dikeluarkan dari cold storage dan dimuat ke dalam kontainer untuk dikirim ke negara tujuan. Proses ekspor bahan baku ke negara tujuan bisa berlangsung selama 24 hari. Yang pertama, keamanan air dan es. Air dan es yang kontak langsung dengan produk harus berasal dari sumber yang aman dan bersih atau diolah terlebih dahulu sehingga aman untuk digunakan. PT Cita Karya Agung menggunakan tanah air sumur bor yang diolah lebih lanjut dengan menggunakan tabung filtrasi. Es yang digunakan di perusahaan dibeli dari gudang penghasil es dan harus dalam keadaan bersih. Pemeriksaan air dan es dilakukan di laboratorium eksternal yang terakreditasi.
Yang kedua, kondisi dan kebersihan sarana prasarana yang kontak langsung dengan produk. Semua peralatan dan permukaan yang kontak langsung dengan produk harus dalam kondisi bersih dengan cara melakukan pembersihan secara efektif. Proses pembersihan dilakukan sebelum, selama, dan sesudah proses produksi. Yang ketiga, pencegahan kontaminasi silang. Untuk meminimalisir kemungkinan kontaminasi silang pada produk, permukaan yang kontak dengan produk dan bahan pengemas, semua permukaan yang kontak dengan produk termasuk peralatan yang kontak dengan air dan es harus didesain dari bahan yang mudah dibersihkan dan dijaga kondisinya bersih. Yang keempat, pemeliharaan fasilitas sanitasi, pencucian tangan, toilet. Tempat cuci tangan, ruang istirahat, dan toilet harus dijaga dalam kondisi bersih dan layak digunakan. Perusahaan akan menyediakan ruang istirahat dan toilet bagi karyawan. Toilet dilengkapi dengan tempat cuci tangan, tempat sabun, dan tisu handuk sebagai pengering tangan. Fasilitas toilet yang terpisah akan disediakan untuk karyawan pria dan wanita yang tidak berhubungan. Toilet yang ada harus dirancang agar mudah dibersihkan. Yang kelima, perlindungan produk pengemas alat dari bahan kimia kontaminan. Seluruh bahan pembersih dan bahan sanitasi harus diidentifikasi dengan jelas dan disimpan jauh dari area proses yang terpisah dengan tempat penyimpanan bahan pelumas dan bahan berbahaya lainnya. Polisi akan memeriksa secara rutin mengenai adanya kemungkinan sumber kontaminasi dan memastikan bahwa semua bahan kimia berlabel dan disimpan dengan baik. Yang keenam, syarat label dan penyimpanan. Pada PT Cita Karya Agung menggunakan label jenis stiker yang dicetak langsung oleh perusahaan ini sendiri. Label disimpan di tempat yang bersih dan jauh dari pencemaran. Label disimpan secara rapi dan teratur supaya tidak terjadi kesalahan dalam penggunaannya. Yang ketujuh, pengendalian kesehatan karyawan. Karyawan yang bekerja harus berada dalam kondisi sehat dan bersih. Di sini berarti bebas dari penyakit kulit, luka, dan penyakit menular lainnya. Karyawan yang menderita penyakit di atas tidak diperbolehkan bekerja di bagian yang kontak dengan produk baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedelapan, pest control. Tidak ditemukan binatang pengganggu di area proses. Beberapa tindakan dilakukan agar binatang pengganggu tidak berada di area proses. Misalnya menutup semua pintu setelah proses selesai, meletakkan insect killer di setiap area ruang proses, meletakkan perangkap tikus di beberapa sudut area saluran, menutup semua saluran pembangunan dengan saringan. Itulah beberapa penerapan GMP dan SSOP di PT Cita Karya Agung Belawan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.